Benteng terakhir tubuh dari horor pandemi COVID-19 adalah imunitas. Cegah corona, jaga imun tubuh, minum herbal tetes soman untuk daya tahan tubuh optimal. Dipancarkan dari studio Voice of Soman Jakarta Pusat, kali ini kita berjumpa dalam talk show Sehat Bersama Herbal Indonesia bersama saya Pramesti Nindianingrup. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu herbal imunomodulator sebagai pendamping terapi COVID-19. Dan mitra sehat, saya tidak sendiri di studio, telah hadir narasumber-narasumber yang sangat luar biasa sekali yang telah hadir di studio Voice of Soman ini. Dan yang pertama telah hadir adalah Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc PhD. Beliau adalah PLT Staf Ahli Sapras Kemenristek BRIN. Halo, apa kabar? Baik Pak Mesti. Iya, sehat Prof? Iya, sehat-sehat. Ya, gimana minum jamu hari ini, Dok? Wah, ya itu mantap loh. Mantap ya, makanya segar sekali ya Prof ya. Dan telah hadir juga Dr. Andes Nurul Falah Edi Pariang. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Halo, apa kabar Pak Nurul Falah? Alhamdulillah, Nah, sehat walafiat. kalau Bapak nih tim obat apa tim herbal nih? Pasti dua-duanya ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah selalu sehat selalu. Dan yang di samping saya adalah Bapak Dr. Andes Joko Rusdianto MM Apoteker. Beliau adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT Soman Internasional Indonesia. Apa kabar Pak Joko? Luar biasa. Sehat selalu ya Pak Joko ya? Alhamdulillah. Sudah minum Soman tadi Pak? Itu rutin kita bisa terima. Pasti, tidak bisa lepas ya Pak ya? Ya. Iya. Dan mitra sehat ya, sebelum kita mulai perbincangan yang menarik ini, mari kita saksikan VT berikut ini. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2020, dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak semua lembaga penelitian dan para peneliti untuk menciptakan produk-produk inovasi dan dapat diproduksi secara massal di dalam negeri untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Sejalan dengan itu, Kemenristek atau BRIN melalui Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 telah bahu-membahu menghasilkan inovasi-inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia untuk melawan COVID-19 dalam bentuk produk dan pengkajian. Salah satu yang menjadi kajian adalah produk herbal agar bisa dijadikan pendukung dalam terapi COVID-19. Berdasarkan tayangan tadi nih, saya ingin bertanya dengan Profesor Dr. Ali Gufron dulu nih Pak Prof ya. Bisa dijelaskan nggak sih Prof apa yang mendasari dan juga tujuan dari konsorsium Ristek BRIN LPDP ini, dan serta apa saja sih bidang yang dapat difasilitasi oleh program konsorsium riset dan inovasi COVID-19 ini? Baik, jadi konsorsium ini itu sangat membantu bagaimana para peneliti, para katakanlah inventor ya, untuk bisa menemukan sesuatu yang kaitannya nanti untuk bisa mencegah, untuk terapi ataupun merespon adanya pandemi COVID itu untuk kita bisa mengendalikannya gitu. Dan tentu tidak hanya para peneliti inventor itu meneliti dan menemukan, tetapi juga bagaimana kaitannya triple helix itu bisa diimplementasikan dengan baik. Artinya bahwa hasil penelitian itu sampai di industri ya, komersialisasi ya, itu bisa jalan dengan baik gitu. Dan yang menarik adalah bahwa sekarang ini para peneliti baik perguruan tinggi, lembaga penelitian dan dari manapun itu sangat semangat dan sangat beramai-ramai karena Indonesia itu sebetulnya kaya akan sumber daya alam dan tentu sumber daya yang lain. Betul sekali Prof. Nah, kalau untuk anggota konsorsium mungkin pada penasaran juga nih ya, dari konsorsium sendiri sebenarnya siapa saja sih yang bisa jadi anggotanya tersebut, Prof? Oh, siapa saja asal ikut dan berminat ya.
dan yang tertarik sekali lagi bisa mengembangkan proposal untuk ikut di dalamnya. Yang anggotanya itu ada yang institusi ya, tidak hanya lembaga-lembaga LPNK, penelitian seperti BPPT, LIPI yang di dalamnya banyak juga perekayasa, peneliti, ya, inovator dan lain sebagainya, tapi juga perusahaan-perusahaan ataupun individu dan masyarakat ya, selain perguruan tinggi dan lain sebagainya yang merasa memiliki potensi untuk kontribusi di dalam penanggulangan COVID-19 atas inovasi dan riset ataupun pemikiran. Bahkan kita ada apa yang kita sebut sebagai ideaton, jadi adalah kumpulan ide-ide. Orang punya ide saja kita wadai. Kalau idenya bagus, nah kemudian kita biayai untuk bisa idenya itu dilaksanakan dalam rangka bagaimana mengendalikan pandemi COVID-19 itu. Berarti dari perorangan pun juga nggak masalah ya, Prof? Sebetulnya nggak masalah, cuma agak perorangan itu harus mencari semacam lembaga lah, gitu, atau PT atau CV atau ke perguruan tinggi atau ini harus menggandeng. Tapi sebetulnya nggak masalah. Nggak masalah. Jadi nanti kita kalau dia nggak bisa sendiri kita bina untuk dia masuk ke mana gitu. Jadi memfasilitasi siapa saja yang memiliki ide-ide cemerlang ya, Prof ya, yang termasuk betul, yang bisa untuk menekan proposal betul sekali. Proposal itu juga penting sekali ya, Prof ya. Iya. Dan bisa dijelaskan nggak sih, Prof, langkah-langkah apa saja dari Kemenristek BRIN ini ya dalam menciptakan inovasi-inovasi dalam mempercepat penanganan pandemik COVID-19 ini? Iya, langkah-langkahnya itu banyak ya. Antara lain kita itu intinya ingin menciptakan sebuah ekosistem di mana para pemangku kepentingan dan dari ekosistem itu yang terkait di situ itu semua bisa bergerak gitu. Jadi contohnya kita tidak saja memfasilitasi kemudian katakanlah ada temuan, tapi temuan itu kemudian bagaimana bisa dikomersialisasi, industrialisasi, kemudian bisa sampai kepada pengguna gitu. Tadi termasuk kita bisa membantu pemasaran juga gitu. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Sampai saat ini dalam waktu 3 bulan ya, kurang lebihnya ya, itu bisa menghasilkan sekitar 61 produk inovasi baru ya. Mulai dari katakanlah empon-empon, imunomodulator sampai alat kesehatan seperti ventilator, robot pengganti dokter, perawat gitu, sampai pada test kit. Katakanlah rapid test kit itu kami upayakan sedemikian rupa dan ada inovasinya dan bisa dipakai oleh masyarakat ya. Termasuk juga test kit dari PCR atau yang menggunakan PCR. Bahkan PCR-nya sendiri yang kita biasa import, semua ini import biasanya. Kita bisa bikin sendiri untuk kemandirian bangsa. Betul ya. Memang dari Presiden sendiri kan menginginkan semuanya tuh produknya dari Indonesia semua ya, Dok. Prof ya. Jadi nggak perlu kita impor-impor dari luar lagi. Ya kalau bisa seperti itu. Ya kalau sudah ada produk yang dalam negeri ya mengapa mesti harus impor? Betul sekali. Dan saya mau bertanya pada Pak Nurul Falah nih, Pak. IAI ini kan sebagai asosiasi profesi apoteker ya Pak ya? Iya. Gitu. Betul. Nah, ini telah membangun Satgas COVID-19, benar Pak? Betul. Ya. Dan apa yang mendasari IAI sendiri itu mengusulkan produk herbal Pak? Gitu. Apalagi herbal imunomodulator sebagai pendamping terapi COVID-19. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ya. Jadi maka Ikatan Apoteker Indonesia membentuk Satgas COVID-19 yang secara khusus ingin ikut membantu pemerintah di dalam percepatan penanganan COVID-19. Sehingga hasil rapat IAI menetapkan ketua Satgasnya adalah Profesor Kerry Lestari. Beliau sehari-hari adalah sebagai pengajar di Universitas Padjadjaran. Yang kebetulan Prof. Kerry juga wakil ketua IAI dan ketua Kolegium Ilmu Farmasi di bawah IAI. Nah, produknya sebetulnya semula hanya untuk membekali apoteker di dalam prakteknya di tempat pelayanan kefarmasian. Kalau ketemu masyarakat itu apoteker bisa mengedukasi dengan baik terkait dengan COVID-19.
Jadi kita menerbitkan poster, menerbitkan buku panduan untuk pegangan pedoman apoteker, menerbitkan edukasi COVID dalam bentuk kalender meja yang tidak usah dengan alat peraga yang mudah gitu ya. Kemudian kita juga mengumpulkan donasi, membagi vitamin, hand sanitizer, kemudian juga masker, APD kepada seluruh PDIAI di 34 provinsi. Begitu Kemristek BRIN mengumumkan ada konsorsium riset, kami melalui Satgas COVID, apa nih yang patut kita persembahkan untuk Indonesia? Ya. Karena seperti tadi Prof. Gufron sampaikan, ide aja diwadahin gitu. Akhirnya kita mulailah kita berdiskusi, akhirnya ketemu. Kita ini kan ada kumpulan dari praktisi yang memang praktek kefarmasian. Ada yang dari perguruan tinggi, peneliti-peneliti. Ada yang di industri farmasi dan obat tradisional. Sehingga kita kumpulin semua, ketemulah kita ingin ikut serta di dalam berpartisipasi untuk membuat riset yang diusulkan oleh IAI. Kita mengusulkan akhirnya ketemu 3 proposal riset. Oh gitu. Ya. Yang pertama adalah kita menyebutnya Inamed COVID, Indonesian Natural Medicine untuk COVID-19, imunomodulator ini. Kemudian yang kedua juga masih sama, semacam yang sama untuk uji klinik. Kemudian yang ketiga terkait dengan teknologi, kita menyebutnya INATEP, Indonesian Telefarmasi. Sehingga nanti kalau peraturannya telefarmasi keluar, kita sudah punya metode dengan teknologi, apoteker bisa melakukan praktek kefarmasian, utamanya adalah di dalam pelayanan informasi obat menggunakan telefarmasi. Dan alhamdulillah pada saat pengumuman yang kita dapatkan adalah yang lolos review dari Kemristek BRIN adalah yang Inamedcov, yang berupa imunomodulator. Jadi yang herbal ini yang herbal lolos ini. Ya, Pak ya. Nah, kami di dalam itu langsung COVID ini, kalau begitu Pak, supaya memenuhi syarat triple helix, kata Prof. Gary, kita langsung aja rekrut apoteker yang ada di Kementerian Kesehatan, apoteker yang ada di BPOM, kemudian apoteker yang ada di industri herbal, lalu apoteker peneliti yang di fakultas-fakultas farmasi, gitu. Ditambah asosiasinya obat herbal, dalam hal ini adalah GP Jamu. Ya. Nah, sehingga sejak awal kami sudah berkoordinasi, GP Jamu, ini kami punya resources, produknya Anda yang punya, ayo ajak teman-teman GP Jamu, siapa yang akan ikut di dalam riset yang nanti diusulkan oleh IAI. Akhirnya ada 12 perusahaan yang ikut serta, kemudian dari 12 perusahaan itu ada 18 produk. Ada 18 produk herbal dari itu dikaji semua oleh saya hanya mengkoordinir aja, yang ngaji adalah semua saintis, ilmuwan, apoteker dari perguruan tinggi, baik farmasi maupun kedokteran. Nah, sehingga ketemulah hanya 3 produk herbal dari 18 produk dari 12 perusahaan. Dari 12 perusahaan, ya. Jadi sisa hanya 3 produk saja. Oke, dan dari IAI sendiri nih bagaimana penilaian memilih produk-produk yang pantas gitu. Ya. Selain tadi dari kajian-kajian mungkin ada tips khusus atau misalnya apa sih yang pantas gitu ya dimasukkan dalam proposal itu ke konsorsium riset dan inovasi COVID-19 Ristek BRIN ini. Iya. Sekali lagi saya hanya mengkoordinir saja, mereka yang dari Kementerian Kesehatan, dari BPOM, dari perguruan tinggi, kemudian praktisi-praktisi inilah yang kemudian membuat kriteria-kriteria. Akhirnya kita tidak mau itu prototype, kita maunya produk yang sudah jadi, produk herbal yang sudah jadi, dan produk herbal yang sudah jadi pun yang harus sudah terdaftar di BPOM. Jadi yang sudah terbukti, sudah ada jaminannya juga sudah ada ya, jaminan Pak ya? di BPOM ya. Iya. Kemudian dari situ yang sudah juga memiliki uji toksisitas, uji preklinik, uji kandungan ya. Itu semua kita masukkan. Nah, kemudian dari kriteria itu mereka semua secara terbuka kemudian menganalisis, kemudian memilih. Akhirnya terpilihlah 3 produk herbal dari 3 perusahaan. Yang pertama adalah dari Harvest Gorontalo Indonesia, itu produknya adalah Soman. Ya. Kemudian yang kedua dari Deltomed, produknya adalah OB Herbal. Ya. Kemudian satu lagi dari Agaricus, produknya adalah Power Zip. Ya. Jadi
3 itulah yang kemudian dijadikan proposal yang pertama ya, dan alhamdulillah proposal pertama inilah yang Ya, sekarang alhamdulillah ya. lolos review. Iya, memang berarti harus produk-produk yang memang udah jalan di pasaran dan juga yang sudah diterima di masyarakat juga dan pasti sudah teruji juga ya Pak ya. Betul, karena yang dari BPOM juga kan persyaratannya itu kan mau uji klinik ini kan rumit sekali gitu, sehingga untuk sampai bahwa ini diterima itu juga koordinasi dengan Kemkes karena ada di tim ini, jadi kita triple helix-nya itu sejak awal menyusun proposal ya. Mungkin saya nggak tahu Prof. Gufron apakah yang lain-lain sudah triple helix sejak awal gitu. Kalau kita ini sejak awal sudah triple helix, sehingga insya Allah apa yang kita dapatkan ini ya sudah sesuai gitu, karena memang sudah di pasaran, bukan prototipe dan bukan juga, prototipe lagi ya Pak ya. Iya. Saya mau balik lagi ke Profesor lagi nih Prof. Nah kalau tadi dari IAI sendiri kan mengajukan ada 3 tadi ya Prof ya. Nah ada berapa banyak proposal sih yang masuk ke Kemenristek itu? Iya, jadi ini sebetulnya untuk konsorsium ini tahap kedua. Tahap pertama itu ada sekitar 100 berapa. Nah tahap kedua itu 903. Waduh. Iya, dalam waktu yang relatif singkat ya, karena kan COVID ini kita nggak tahu ya sampai berapa lama segala macam itu. Jadi kita harus istilahnya berpacu dengan waktu ya untuk bisa segera bagaimana kita menangani pandemi COVID ini. Karena di beberapa tempat ya, kita lihat nih seperti di Jawa Timur juga naik dan lain sebagainya. Jadi harus segera gitu. Iya, apalagi di Solo nih sekarang udah zona hitam ya Prof ya. Di Solo itu 3 hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu saya dapat dengar 25 residen dokter itu positif. Saya langsung ke sana, naik mobil karena naik pesawat kan sekarang agak naik mobil Pak ke sana, langsung habis itu ternyata lebih dari 25. Kemudian kami juga bicara antara lain tentang imunomodulator, terus segala macam, terus pulang nggak lama kami harus ke DPR sama Pak Menteri Ristek, Pak Menkes, demikian juga BPOM ya. Itu kami sampai lebih jam 11 ya, sekitar jam 11-an malam. Oh gitu. Mungkin ini di luar topik sedikit nih Prof ya, dari herbal immunomodulator. Saya mau nanya nih, apa benar nih kan WHO baru mengeluarkan statement bahwa penularan COVID ini sekarang melalui udara, itu benar nggak sih Prof? Iya, yang jelas ada sekitar 251 lah ilmuwan di Amerika itu dalam tanda petik mengkritik dan menyampaikan aspirasi bahwa penularan sekarang tidak saja melalui droplet ya, tapi juga katakanlah aerobon ya, melalui udara. Cuma para ilmuwan ini juga menyampaikan masih sulit untuk memberikan bukti ya. Tetapi di ruangan-ruangan tertutup ya, contohnya di ICU atau yang banyak pasiennya di situ, banyak dokter, di tempat ganti pakaian dokter, itu kemungkinan mendukung dari sana. Karena banyak, mohon maaf, dokter itu kena ya. Dan ini di Jawa Timur juga residen meninggal kayak gitu ya. Nah itu biasanya itu yang penelitian di Wuhan itu justru di tempat ganti pakaian ataupun di tempat, karena makainya sudah ya, pakai APD-nya tadi sudah, tetapi waktu ganti itu kan ya itu cukup tinggi karena di pakaian di sini kan ini temannya sudah begitu ya, ganti lagi, belum lagi yang di sepatu. Demikian juga di ruang ICU yang tertutup ya, itu AC segala macam nih ada pengaruhnya di situ karena banyak pasiennya, banyak dokternya, banyak ya kemana-mana gitu. Jadi belum, sebetulnya mungkin bukan aerobron, tapi belum sampai turun, ini sudah ada lagi gitu. Jadi agak terus-menerus gitu. Oh gitu. Jadi ini di udaranya masih terus-menerus ada gitu. Seakan-akan kayak airborne ya. Karena belum sempat turun sudah ada lagi, tambah lagi, sudah orang ngomong lagi, batuk lagi dan lain sebagainya. Berarti yang jelas kita harus patut waspada ya, Prof ya. Betul. Dan sekarang saya mau bertanya cuman nih. Ini juga di luar nih, artinya kalau dengan face shield seperti ini
itu sebetulnya nggak cukup. Karena kan udara masih dari sini. Iya, Tapi tetap harus karena ini ada. untuk keperluan ya, Iya, wawancara iya. asal nggak langsung berhadapan-hadapan ya, Iya, ya mungkin betul. masih ini. Mungkin pesan juga buat mitra sehat di rumah, berarti kita kalau udah pakai face shield tetap harus pakai masker juga dan tetap jaga jarak, jangan lupa. Gitu. Karena itu penting banget ya Prof ya. Ya. Gitu. Dan sekarang saya akan bertanya langsung kepada Pak Joko ya Pak Joko. Ya. Nah, beliau ini adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT Soman Internasional Indonesia, dan saya mau bertanya nih Pak, sebagai praktisi industri herbal, bisa diceritakan nggak sih Pak, gimana sih kondisi industri herbal saat ini saat munculnya wabah COVID-19 Pak? Ya, terima kasih Mbak Ame. Hampir sebagian besar dan semua kita itu memahami industri herbal kita itu sebenarnya bisa berperan lebih. Ya. Bisa berperan banyak untuk membantu pemerintah, masyarakat umumnya dalam penanganan COVID. Dalam saat awal kita sudah mendengar ada beberapa rempah-rempah tertentu yang dimunculkan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Seperti kurkumin, ya waktu itu muncul dari teman sejawat kita dari Surabaya. Nah, Indonesia dengan begitu kayanya alam, dengan sumber bahan baku herbal yang cukup banyak, itu punya kualifikasi yang sangat-sangat luar biasa yang bisa menjadi kekuatan untuk bisa membantu dalam penanganan COVID ini. Semua yang ada di ranah Indonesia ini juga sudah terformulasikan dalam satu produk-produk herbal. Kalau kita bilang produk kita herbal itu dalam bentuk jamu, kita belum bisa mengeklaim untuk mengobati. Kita hanya bisa membantu. Ya. Tapi kalau lebih tingkat lagi, OHT yang sudah melalui tahapan uji preklinik itu bisa lebih baik dibanding yang pertama. Apalagi kalau yang sudah fitofarmaka. Nah, regulasi inilah yang perlu menjadi salah satu fleksibilitas dari pemerintah agar ada media yang memfasilitasi produk-produk herbal, bukan hanya fito atau OHT, jamu pun juga bisa ikut berperan. Ya. Nah, harapan kami seperti itu. Ya, betul sekali. Dan harapan dari PT HGI sebagai produsen herbal Soman itu sendiri kan, dan kebetulan herbal Soman itu kan sudah terpilih ya Pak ya, sebagai oleh Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 itu untuk uji imunomodulator ya sebagai pendukung terapi COVID-19. Dan apa yang mendukung produk Soman sehingga bisa menjadi herbal yang membantu penanganan wabah COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih dulu dengan lembaga IAI yang awal mula memberikan kepercayaan pada kami sehingga produk Soman ini bisa ikut terpilih, dan tentunya juga kepada yang pertama pada Kemenristek BRIN dalam hal ini yang bisa memberikan satu kesempatan bagi kami untuk kami ikut bisa terfasilitasi dalam uji klinik ini nanti untuk imunomodulator. Jadi produk ini sebetulnya itu setelah melalui beberapa kali uji dari kandungan yang kami lakukan melalui lembaga independen itu mengandung asam amino, Mbak. Nah, asam amino ini adalah mempunyai kemampuan dalam hal menyusun untuk sistem imun tubuh. Dan dia menjadi bagian dari penyusun utama rantai antibodi kita. Dengan adanya itu berarti itu akan membantu mempercepat sistem imun tubuh. Pada kondisi COVID ini adalah yang utama kalau kita dengar di beberapa rumah sakit, penanganannya bukan diobati oleh obat-obat yang sangat sulit. Punya bagaimana dia meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau kita dengar kadang-kadang hanya diberi vitamin atau mungkin berjemur pagi hari, ya bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Soman sudah mendapatkan uji dalam kandungannya yang kita bisa katakan itu membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga ada mengandung omega 369 yang bisa membantu meningkatkan metabolisme, di mana meningkatkan metabolisme berarti akan membantu mempercepat proses perbaikan dari pencernaan dan organ-organ tubuh. Dan yang kedua ada mengandung EPA dan DHA, dan itu yang membantu untuk tubuh mempercepat penyerapan vitamin. Ya, jadi memang kandungan dari herbal Soman ini sangat lengkap sekali dan bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ya Pak ya. Betul. Jadi membantu meningkatkan imunitas dan juga akhirnya juga bisa membantu untuk menjauhkan kita dari COVID-19 ini. Ya. Nah, baiklah mitra sehat, kita akan break dulu, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
Sejak 2 pasien positif corona pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran jenis virus baru ini terus meningkat. Pada tanggal 9 Maret, angkanya bertambah menjadi 19 orang. Tanggal 15 Maret, bertambah lagi hingga 96 orang. Tanggal 16 Maret, melonjak menjadi 134 orang. Dan keesokan harinya, tanggal 17 Maret menjadi 172 orang. Sehari berikutnya, tanggal 18 Maret bertambah lagi menjadi 227 orang. Dan hari ini, tanggal 26 Maret 2020, saat narasi ini kami buat, jumlah pasien COVID-19 menembus angka 893 orang. Kita tidak tahu berapa ambang batas yang sanggup kita atasi. Apa itu virus corona? Coronavirus atau virus corona adalah virus yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Virus ini bisa menyebabkan penyakit yang ringan seperti gejala flu biasa atau flu-like syndrome, hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, kemudian Severe Acute Respiratory Syndrome atau infeksi pernafasan berat yang akut, kemudian juga menyebabkan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19. Sejak merebaknya virus corona di Cina pada akhir Januari 2020 dan meluas ke 20 negara lainnya, hingga menyebar ke ratusan negara di dunia, permintaan ekspor produk herbal Tetesoman dipercepat. Pada tanggal 12 Februari 2020, Herbal Tetesoman melepas ekspor perdananya sebanyak 150.000 botol ke 14 negara dari 46 negara tujuan, dengan rencana total ekspor sebanyak 2 juta botol. Herbal Tetesoman adalah produk jamu kategori obat tradisional yang telah direkomendasi oleh BPOM RI sebagai produk kesehatan Indonesia yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Untuk kesehatan pribadimu dan orang-orang yang Anda sayangi, cegah corona, jaga imun tubuh. Minum Herbal Tetesoman untuk daya tahan tubuh optimal. Ya, kembali lagi di Sehat Bersama Herbal Indonesia. Kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu herbal imunomodulator sebagai pendamping terapi COVID-19. Dan di studio masih hadir Profesor Dr. Ali Gufron Mukti MSc, PhD. Dan saya mau langsung bertanya aja nih kepada Profesor ya. Nah, Prof, kendala-kendala apa saja sih yang selama ini dialami dalam pelaksanaan program Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 ini? Iya, satu meskipun kita punya dana, tapi dana itu juga terbatas juga ya. Yang kedua, tentu bahwa secara administrasi birokrasi itu memerlukan satu proses gitu, waktu gitu. Tidak bisa bim salah bim nggak gitu. Yang ketiga, ini memang kadang-kadang itu ada bahan-bahan tertentu yang kita itu masih import. Jadi entah kita mengembangkan alat teknologi, katakanlah PCR ataupun rapid test, nah itu paling tidak jadi primer mixnya itu juga masih import. Nah import itu karena sekarang pandemi global, ya pandemi COVID-19 ini, maka global supply chain-nya juga terganggu karena seluruh negara di berbagai negara itu juga butuh yang sama, sehingga itu mengganggu global supply chain-nya, sehingga kita tidak bisa cepat gitu. Jadi itu juga kendala dari konsorsium ini sendiri ya, terus, Prof ya? Ya, satu yang kita juga bangga sebetulnya dalam keadaan terdesak, kepepet, itu kita ternyata banyak terobosan gitu. Dan peneliti yang biasanya sendiri-sendiri sulit diatur. Malah bersatu jadinya ini sekarang kita ya, Prof bisa ya? mudah ya mengatur, kemudian juga ada multi-center clinical trial yang dari berbagai pusat-pusat penelitian itu bisa kita satukan. Meskipun itu tantangan juga sebetulnya karena komunikasinya meskipun ada online segala macam, Vicon, tapi dalam realitas juga
tidak mudah. Demikian betul. juga dalam kondisi pandemik ini kita mau ketemu ya, karena ini kan pusatnya di mana-mana Iya, gitu, para betul, peneliti ada di Jogja, Jakarta, ada ini mau ketemu juga tidak mudah. Iya, Ini betul. tantangan di era COVID-19 Iya, yang semua menjadi less contact lah ya, less contact ekonomi, iya. less contact communications gitu. Jadi memang banyak sekali kendalanya dan alhamdulillah semuanya sudah terkendali ya, kendala-kendala itu Iya, semua ya, sebagian Prof, besar ya. lah kami yang di era normal ya, itu triple helix itu mudah teori ya. Tapi di era ini kita bisa menyatukan benar nih ya, dan sampai mulai dari inovasinya ya, risetnya, kemudian sampai ke industri bahkan pemasaran ya, ini bisa jalan. Ini tidak mudah ya. Jadi antara pemerintah, peneliti, industri bisa bersama-sama. Ya, dan langkah selanjutnya apa nih, Prof? Jika hasil dari pengujian produk-produk inovasi ini kan dibiayai oleh Kemenristek itu sendiri ya. Nah, ini sudah keluar nih hasilnya. Nah, serta kewajiban dari lembaga penelitian dan perusahaan itu tuh apa tuh? Iya, ya tentu kita menginginkan bahwa bisa sampai kepada pengguna. Jadi kami membantu juga memasarkan ya. Jadi kita ingin bahwa Indonesia itu bisa mandiri di dalam menghasilkan produk-produk baik imunomodulator sampai pada alat kesehatan yang sangat membantu masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat, dan itu tentu akan memperbaiki ekonomi kita. Jadi kita ingin orangnya sehat, ekonominya baik. Ekonominya gitu. juga kuat juga ya, gitu, Prof ya. Betul sekali. Dan jadi kalau setelah hasilnya keluar pun juga dari Kemenristek langsung juga membantu untuk promosinya juga berarti ya. Bisa. Untuk pemasarannya juga gitu ya. Jadi bisa. memang harus sampai produk itu sampai ke tangannya masyarakat. Betul, Prof? Iya, itu yang kita bahkan kalau ada bisa import ya. Nah, itu lebih kita baik lagi senang ya. Kita senang, artinya akan mempengaruhi lah tidak saja kesehatan tapi juga kesejahteraan. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Nurul Falah lagi nih, Pak. Dari sekian banyak produk herbal di Indonesia, kan ada sekitar 5.000 ya, bahkan lebih produk-produk herbal yang ada di pasaran itu yang terdaftar di Badan POM, belum lagi yang tidak terdaftar di Badan POM. Nah, pertimbangan apa sehingga Herbal Soman ini mendapat kesempatan untuk uji klinik Inamed COV Herbal Immunomodulator sebagai pendamping terapi COVID-19? Iya, terima kasih. Ya. Jadi Soman ini di hati saya pada saat itu agak spesial ya, karena pertama pada saat saya menghadiri sebuah acara IAI, begitu saya selesai presentasi, melihat pameran, salah satu booth-nya adalah Soman, saya ketemu kalau tidak salah namanya Dr. Ketut. Dia bercerita banyak soal ini dan juga mempertunjukkan kepada saya semacam evidence lah begitu ya. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya testimoni bahwa ini meskipun ini untuk daya tahan tubuh, tapi banyak juga yang sembuh untuk yang diabetes. Saya dalam hati sekecil ini, kemudian begitu tanya harganya juga lumayan gitu ya, relatif mahal gitu. Jadi saya nggak begitu ya seperti biasalah. Saya pikir ya itu sales aja lah biasa. Tapi dalam satu kesempatan yang lain, saya pada saat pergi ke Gorontalo, acara Ikatan Apoteker Indonesia, nah saya itu diajak ke perusahaannya Harvest Gorontalo ke pabrik kita langsung ke pabrik ya, di sana. Iya. Kemudian kebetulan karena penanggung jawabnya juga seorang apoteker Yamin yang juga saya kenal, kemudian begitu sampai saya lihat, Masya Allah ini di Gorontalo ada pabrik yang sudah CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Artinya kan sudah terstandar, sudah memiliki sertifikat itu, kemudian juga diterangkan sudah ekspor gitu ya, ada di 22 negara. Makanya waktu konsorsium ini sedang bicara, saya nyeletuk kepada teman-teman yang ada di satu grup nih. Bu, kenapa nggak yang dari Indonesia Timur kita ajak gitu ya, selain yang ini. GP Jamunya Bu Rani kebetulan setuju. Iya betul, Indonesia Timur kita ajak kesempatan. Yang terpikir saya pertama kali adalah Soman. Kebetulan Pak Joko ini teman satu angkatan, Prof, sama saya. Jadi Pak Joko saya telepon, lalu wah pas ini Workday 1. Ya, jadi terus kemudian yang kedua saya menelpon Profesor Gemini, dia sebelumnya adalah dekan di Fakultas Farmasi Unhas. Prof, apakah di Makassar juga ada? Ada VIP albumin yang dia bawa. Kemudian juga dimasukkan di dalam konsorsium ini di proposal yang kedua ya. Nah, itulah
Kemudian setelah kita lihat sertifikat CPOTB, kemudian Kementerian Kesehatan dan Badan POM juga ada di situ. Dua-duanya saling komunikasi, termasuk Soman ini juga karena 39 herbal, itu juga sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM dan dijawab oleh pemerintah juga, oke, itu nggak masalah gitu. Nah, sehingga dari situlah kita ambil, apalagi ada uji toksisitas, uji kandungan, kemudian kita tahu di dalamnya komposisinya juga ada omega 3, 6, 9, ada asam amino juga asam amino, vitamin, mineral. Makanya itu kemudian oleh tim menjadi lolos untuk produk di antara 18 produk yang pada saat itu dibahas. Oke, dan harapan dari IAI ini sendiri terkait pengobatan, khususnya pengobatan herbal sebagai bagian dari preventif dan juga kuratif. Karena kan kalau IAI apoteker tuh kayaknya obat aja gitu kan ya. Nah, sekarang kan kita udah mulai herbal itu di Indonesia udah mulai meningkat. Nah, ini harapan dari IAI ini sendiri gimana nih, Pak? Ya, kita berharap justru di masa pandemi COVID ini ada salah satu survei dari salah satu perusahaan farmasi, kecenderungan orang datang ke apotek itu juga salah satunya ingin meminta obat-obat herbal. Ya, jadi peningkatan permintaan obat herbal itu juga terlihat di sana. Nah, kita sebagai asosiasi yang membawai apoteker, itu rasanya juga dengan emosional kita kepingin gitu ya, obat herbal Indonesia yang harus berjaya di Indonesia. Betul sekali. Ya, kita yang terkenal sekarang kan TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Kenapa nggak Indonesian Traditional Medicine? Ya, makanya istilahnya ini menjadi banyak banget nih. Ada INAMED, Indonesian Natural Medicine. Ada OMAI, obat modern asli Indonesia. Ya, ada obat tradisional, ada obat herbal. Maksudnya ya itulah yang membawa. Makanya saya menghimbau kepada apoteker-apoteker di seluruh Indonesia, ayo kita jadikan obat herbal itu menjadi satu obat alternatif di negara sendiri. Dan kepada pemerintah kita juga kepengen supaya obat herbal itu bisa masuk di dalam Fornas, dipakai oleh dokter untuk diresepkan dan sebagainya. Apalagi kalau nanti terbukti di dalam uji kliniknya memang sesuai khasiatnya seperti itu dengan uji klinik pada manusia. Tentu itu harapan kita dari Ikatan Apoteker Indonesia. Ya, betul sekali, supaya herbal ini juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri juga ya Pak ya. Gitu. Jadi jangan sampai produk herbal luar malah berjaya di Indonesia gitu. Jadi kita harus berjaya di negara kita sendiri. Produk herbal luar kadang-kadang tulisannya masih asli, tulisan yang kita nggak bisa baca gitu. Khasiatnya apa nggak tahu gitu. Terus tumbuhannya apa juga kita nggak tahu. Kalau kita kan ini jelas aturannya BPOM seperti ini, jadi kita apoteker mudah insya Allah dengan dan pabrik yang sudah berstandar CPOTB itu sangat penting sekali ya Pak ya. Iya betul. Betul. Ya, baik, saya akan ke Pak Joko lagi nih Pak. Nih, untuk herbal Soman itu sendiri Pak, ada nggak sih pengalaman terkait penanganan COVID-19 ini? Sudah ada nggak sih orang yang positif menggunakan Soman, itu ada perubahan yang signifikan Pak? Sebetulnya cukup banyak Mbak Amen. Dari pasien yang ada di Gorontalo sendiri ada, yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini juga ada. Mereka juga sudah melakukan testimoni ibaratnya dan mereka mengakui tentang manfaat. Justru malahan di Dinas Kesehatan Gorontalo sendiri, Kabupaten Gorontalo itu malah sudah melakukan pengadaan obat herbal Soman ini untuk penanggulangan COVID yang ada di Gorontalo. Demikian juga dari Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah, demikian juga melakukan pengobatan juga. Bahkan hal ini juga sudah termanfaatkan juga di Rumah Sakit Al Ihsan di Bandung dalam penanganan untuk pasien-pasien yang ada di sana. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya cukup banyak secara formal. Hanya memang Soman ini masih membutuhkan satu evidence based scientific yang kami tadi sampaikan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami, persetujuan dari Kemenristek sama usulan dari lembaga IAI, sehingga Soman ikut bisa dalam proses uji klinik untuk proyek INAMED COV ini, sehingga kita bisa mendapatkan satu evidence base yang nanti bermanfaat untuk menegaskan tentang manfaat khasiat dari Soman ini untuk penanganan
COVID melalui peningkatan imunitas dari daya tahan tubuh dari pasien itu sendiri. Ya, jadi memang sudah ada pengalaman-pengalaman, testimoni-testimoni berkaitan dengan COVID-19 ini ya Pak cukup ya? banyak. Ya, cukup banyak sekali. Dan sebagai penutup untuk talk show kita, ini pertanyaan terakhir kepada Pak Joko ya. Inovasi apa saja yang akan dilakukan oleh PT HGI ya selaku produsen jamu tetes atau herbal tetes Soman itu mengembangkan inovasi-inovasinya? Ya. Prinsip yang kami pegang adalah kami bisa memberikan manfaat. Kami bisa berkontribusi banyak untuk bangsa dan negara. Kami juga di sisi itu filosofi kami adalah membangun industri herbal itu berdasarkan kearifan tradisi budaya. Karena apa? Herbal ini tidak bisa lepas dari yang namanya rempah-rempah. Kalau kami ada yang namanya sayuran, buah-buahan, dan itu pasti berdua pada yang namanya ekonomi kerakyatan. Nah, produk yang kami kembangkan akan kami sesuaikan dengan kondisi pemanfaatan yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Misalnya yang sekarang kita dengar ada yang namanya stunting ya, kekurangan gizi bagi anak-anak. Kita sudah dalam proses, insya Allah nanti dalam tahun ini kita sudah rilis berbahan yang justru mungkin di luar dari konteks yang selama ini kita tahu. Kita berbahan dari ikan gabus, ikan kembung. Ikan kembung, ya. Ikan kembung. Kalau ikan gabus yang albumin. Ya, nah, ini ikan kembung. Nah, itu di Gorontalo juga bahannya itu cukup luar biasa sumber bahannya dan limpah. Nah, sudah kita lakukan satu proses di uji lab kami di HGI dan mudah-mudahan nanti di bulan September kita sudah bisa mulai untuk melakukan proses registrasinya. Dan itu menjadi bagian dari rencana kami di tahun depan agar bisa membantu mengurangi atau membantu terkait dengan kendala-kendala stunting yang ada di Indonesia, khususnya yang menyangkut pada anak-anak kita. Di sisi lain tentunya, tadi yang kita bahas adalah tentang sumber daya alam Indonesia yang sangat luas. Kalau sekarang kita akan buat list apa aja sumbernya dan kita buat list produk yang apa, mungkin hanya berkontribusi sekian persen dari total kapasitas yang bisa kita pakai. Nah, berarti masih ada potensi banyak luar biasa yang masih bisa kita kembangkan. Kita jangan kalah dengan TCM tadi yang disampaikan oleh Pak Nurul. Kita harus ada yang namanya INAMED misalnya, Indonesian National Natural Medicine. Ini harus kita kembangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, insya Allah kita berpincat pada pengembangan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi nyata, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia, dan yang utama adalah dari semua itu bermuara karena kita ikut memberdayakan potensi dari ekonomi rakyat. Ya. Oke, sebelum saya tutup, saya juga mau terakhir mungkin ke Profesor lagi nih, Prof. Apa sih, Prof, pesan-pesan kepada masyarakat supaya kita dapat mencegah atau menekan terjadinya pandemik di Indonesia ini? Iya, jadi kita mesti harus memahami mengenai pola penularan, sehingga penularan itu bisa dicegah. Ya. Antara lain adalah tentu cuci tangan dengan sabun, kemudian jaga jarak tadi kurang dari 1,5 meter, ya dengan masker meskipun ya tidak sakit itu harus pakai masker, yang sakit apalagi dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah menepati protokol kesehatan dan tentu menjaga stamina tubuh, menjaga bagaimana tubuh ini biar pertahanannya kuat gitu, sehingga perlu hal-hal yang bisa memperkuat daya tahan tubuh gitu. Untuk memperkuat daya tahan tubuh selain menggunakan produk-produk untuk imunomodulator, olahraga secara teratur juga penting mitra sehat ya, betul ya Prof ya? Dan makan makanan yang sehat seperti makan sayur dan buah, istirahat yang cukup, benar nggak Prof? Ya, dan tidak terasa obrolan kita nih di Sehat Bersama Herbal Indonesia sudah di ujung waktu. Tetapi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kenang-kenangan dulu kepada Profesor. Kenang-kenangan dari pabrik kita. Ya, terima kasih sekali. Ya. Dan satu lagi kenang-kenangan untuk Bapak Nurul Falah. Terima kasih. Iya. Iya.
Terima kasih dan sampai jumpa kita di Sehat Bersama Herbal Indonesia. Saya Pramesti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.